pembacaan sejarah Hari Ibu, Joyce Yasmin Ansori, Dirijen Esther Priyono. Komandan upacara memasuki penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat gerak. Laporan Komandan Upacara. Lapor peringatan upacara peringatan Hari Ibu ke-95 dan Hari Ulang Tahun Bawani ke-90. Heningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang berjasa dan berjuang dalam meningkatkan perjuangan perempuan Indonesia. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai.
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan sejarah Hari Ibu. Lapor, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Pancasila dan sejarah Hari Ibu siap dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan, pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember tahun 1928,
diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perempuan Istri Indonesia atau PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari ibu. Tertanggal 16 Desember tahun 1999 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari ibu. Tahun 1946 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari ibu. Tahun 1946 badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi persatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. Dan ketiga, kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka Melaksakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Lapor, pembacaan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Hormat pada istri. Tidak. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selalu semangat. Selamat pagi. Selamat Apa kabar? pagi. Baik, alhamdulillah. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Mari kita selalu pekikan salam Ibu Bangsa. Jawabnya merdeka melaksanakan Dharma. Karena merupakan suatu amanah dari para founding mother dari sejak tahun 1935 di mana dilaksanakan Kongres ketiga. Pertama-tama tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Desember, kita bersama-sama di halaman Rumah Perjuangan Kongres Wanita Indonesia. Kita bersilaturahmi dan memperingati Hari Ibu yang ke-95 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, insya Allah. Amin. Yang saya banggakan dan yang saya sayangi, teman-teman dari pimpinan Dewan Pimpinan Kowani periode 2019-2024 dan juga aset yang sangat berharga bagi Kongres Wanita Indonesia. Tanpa adanya anggota organisasi Kowani, tentunya Kowani tidak ada dari sejak tahun 1928. Saya sangat bahagia dan bangga kita dapat bersama-sama dengan anggota organisasi Kowani, bersama-sama dengan seluruh jajaran pengurus Kowani dalam kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Ibu yang Menteri Wijatmiko. Saya merasakan perjuangan dari tahun ke tahun. Saya sebagai Ketua Umum Kowani sudah hampir 10 tahun memimpin. Ternyata
permasalahan perempuan, baik itu perempuan, makin bertambah. Betul, makin bertambah. Siap. Artinya apa? Artinya yang diamanahkan oleh para founding mother, kita harus tetap berjuang untuk mengurangi, untuk menghapus permasalahan perempuan yang mereka hadapi. Maka dari itu saya selalu menyampaikan bahwa Kongres Wanita Indonesia, di mana berkantor pusat di Jalan Imam Bonjol nomor 58, adalah rumah perjuangan. Sesuai dengan tahun 1928 merupakan inisiasi dari para pemuda yang mengikrarkan harus terbentuknya suatu wadah perjuangan perempuan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 22 Desember terbentuknya PPPI, Perkumpulan Perempuan Pejuang Indonesia. Artinya apa? Artinya kita sebagai anggota organisasi Kowani maupun sebagai pengurus Kowani, ini adalah wadah perjuangan kita untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita Indonesia. Kita harus memberikan kontribusi, baik itu tenaga, pikiran, bahkan materi. Pada waktu saat lalu, pada waktu zaman perjuangan, bukan hanya materi yang diberikan, bukan hanya tenaga, energi, tapi nyawa. Jadi yang namanya Hari Ibu bukan hanya sekedar memberikan rangkaian bunga. Ibu diistirahatkan dalam satu hari. Ternyata anak-anak saya terkaget-kaget tadi pada waktu mau keluar rumah. Wah, ini bunga, ada bunga-bunga, rangkaian bunga. Jangan-jangan salah kirim. Bukan kirim ke rumah saya, tapi sebenarnya harus kirim ke Kowani. Ternyata masih anak-anak kirim. Jadi saya selalu mensosialisasikan, mengedukasikan kepada mereka bahwa Hari Ibu itu adalah pergerakan perjuangan perempuan Indonesia. Tapi kok nggak ngerti-ngerti ya? Ya sudah, kita ambil positifnya saja sebagai tanda cinta dari anak kepada ibu dengan memberikan sekuntum bunga. Marti dan yang saya banggakan, tentunya kita terus harus meningkatkan peran kita sebagai ibu bangsa, dan juga perlu kami sampaikan bahwa jalankan terus, perjuangkan terus, di mana kita mempunyai skala prioritas, yaitu gerakan ibu bangsa. Gerakan ibu bangsa anti zat adiktif, anti tembakau. Baru saja kemarin kita bekerja sama dan mendeklarasikan bersama dengan Komnas Pengendalian Tembakau, baik itu dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Kemudian gerakan ibu bangsa untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian gerakan ibu bangsa berwakaf. Berwakaf untuk apa? Bukan untuk membeli satu aset, bukan untuk membeli satu properti, tetapi untuk meningkatkan peranan pemberdayaan perempuan melalui edukasi. Kemudian juga gerakan ibu bangsa menolak LGBT, di mana kita sudah bekerja sama dengan Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Ternyata Lemhanas juga belum pernah mengkaji atau meneliti adanya LGBT di Indonesia.
Kowani yang menginisiasi, Kowani yang mempelopori gerakan ibu bangsa melawan LGBT. Setuju? Baik. Kalau setuju, jalankan, implementasikan kegiatan gerakan ibu bangsa melawan LGBT. Kemudian gerakan ibu bangsa anti kekerasan, di mana Kowani mempunyai program, tentunya bersama-sama dengan organisasi anggota. Kita roadshow ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas untuk mengedukasikan gerakan ibu bangsa anti kekerasan. Dan pada momentum ini juga kami mengadakan pemeriksaan jantung pada hari ini, jantung dan pemeriksaan mata dengan hanya bayar 75.000. Itu adalah salah satu realisasi dari program kerjasama antara Kowani dengan Rumah Sakit Jantung Jakarta, dan juga kerjasama dengan Siloam Hospital di seluruh Indonesia. Kita mengadakan pemeriksaan tes mamografi gratis, yang sebenarnya kita harus membayar 750.000. Kita mempunyai kuota 2.500 perempuan untuk anggota organisasi Kowani. Tetapi pada saat ini hari ibu yang ke-95, saya terus terang merasa prihatin. Kita diberikan kuota 2.500, kok ternyata hanya baru 500. Artinya apa? Artinya adalah kesadaran kita tentang kesehatan masih sangat kurang dan masih sangat minim. Marti dan yang saya banggakan, tentunya kita terus harus meningkatkan peran kita sebagai ibu bangsa, dan juga perlu kami sampaikan bahwa jalankan terus, perjuangkan terus, di mana kita mempunyai skala prioritas, yaitu gerakan ibu bangsa. Gerakan ibu bangsa anti zat adiktif, anti tembakau. Baru saja kemarin kita bekerja sama dan mendeklarasikan bersama dengan Komnas Pengendalian Tembakau, baik itu dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Kemudian gerakan ibu bangsa untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian gerakan ibu bangsa berwakaf. Berwakaf untuk apa? Bukan untuk membeli satu aset, bukan untuk membeli satu properti, tetapi untuk meningkatkan peranan pemberdayaan perempuan melalui edukasi. Kemudian juga gerakan ibu bangsa menolak LGBT, di mana kita sudah bekerja sama dengan Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Ternyata Lemhanas juga belum pernah mengkaji atau meneliti adanya LGBT di Indonesia. Kowani yang menginisiasi, Kowani yang mempelopori gerakan ibu bangsa melawan LGBT. Setuju? Baik. Kalau setuju, jalankan, implementasikan kegiatan gerakan ibu bangsa melawan LGBT. Kemudian gerakan ibu bangsa anti kekerasan, di mana Kowani mempunyai program, tentunya bersama-sama dengan organisasi anggota.
kita roadshow ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas untuk mengedukasikan gerakan ibu bangsa anti kritis. Dan pada momentum ini juga kami mengadakan pemeriksaan jantung pada hari ini, jantung dan pemeriksaan mata dengan hanya bayar 75.000. Itu adalah salah satu realisasi dari program kerjasama antara Kowani dengan Rumah Sakit Jantung Jakarta, dan juga kerjasama dengan Siloam Hospital di seluruh Indonesia. Kita mengadakan pemeriksaan tes mamografi gratis, yang sebenarnya kita harus membayar 750.000. Kita mempunyai kuota 2.500 perempuan untuk anggota organisasi Kowani. Tetapi pada saat ini hari ibu yang ke-95, saya terus terang merasa prihatin. Kita diberikan kuota 2.500, kok ternyata hanya baru 500. Artinya apa? Artinya adalah kesadaran kita tentang kesehatan masih sangat kurang dan masih sangat minim. Mari kita gelorakan keinginan para founding mother agar kita menjadi ibu bangsa untuk menyiapkan generasi penerus yang handal, yang hebat, yang bermoral, yang sehat. Tentunya apa? Tentunya seorang ibu bangsa sebagai pendidik yang utama dan pertama harus sehat. Jadi harus rajin dan berani untuk pemeriksaan. Salah satunya adalah tes mamografi dan tes EKG. Hari ini disiapkan ya Bu Rini ya, Bu Tantri disiapkan ya, ada di ruangan atas, sudah siap, hanya bayar 75.000. Itu bukan untuk Kowani, tetapi untuk para perawat dan tenaga medis. Baiklah, dan juga banyak prestasi-prestasi dari kita semua, bukan dari Kowani, tetapi dari organisasi anggota Kowani, yaitu kita telah menyelenggarakan W20 sebagai presidensi yang sudah sukses, kemudian juga pertemuan dengan International Congress of Influential Women di Iran, dan juga kita menerima kunjungan dari First Lady Iran, dan pada hari ini, pada siang ini kita akan menerima kunjungan Vice President dari Iran, dan juga kita akan menyelenggarakan exhibition dan exhibition dan side event pada bulan Maret tahun 2024, dan juga kita telah melaksanakan kegiatan Aqua Forum dan Expo pada bulan lalu dengan sukses luar biasa. Sukses luar biasa bukan karena Kowani, bukan karena Ketua Umum Kowani, bukan karena pengurus Dewan Pimpinan Kowani, tetapi karena anggota organisasi Kowani yang hadir di sini mewakili 103 organisasi anggota. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terhadap para hadirin, peserta upacara, dan juga petugas upacara telah menampilkan dengan baik, dikomandani oleh Ibu Tantri, dan juga karena saya tahun depan tanggal 22 Desember bukan sebagai Ketua Umum Kowani lagi ya, masa saya sudah 10 tahun,
Jadi saya mengharapkan kepada penerus saya bahwa kegiatan upacara peringatan Hari Ibu itu terus dilanjutkan di kantor Kowani, dan tentunya di Yogyakarta juga harus dilaksanakan dan masukkan ke dalam rekomendasi nanti di dalam kongres. Baik, saya rasa terima kasih banyak. Semoga ibu-ibu sehat semua dan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan, dan matahari yang menyinari kita memberikan semangat juang kepada kita, dan udara yang kita hirup adalah udara oksigen yang bersih untuk membersihkan hati kita semua dengan bekerja agar tulus, ikhlas. Dan apa yang kita berikan kepada Kowani maupun kepada organisasi adalah merupakan suatu ibadah dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Rahayu. Salam kebajikan. Kita pakaikan lagi. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Mari kita gelorakan keinginan para founding mother agar kita menjadi ibu bangsa untuk menyiapkan generasi penerus yang handal, yang hebat, yang bermoral, yang sehat. Tentunya apa? Tentunya seorang ibu bangsa sebagai pendidik yang utama dan pertama harus sehat. Jadi harus rajin dan berani untuk pemeriksaan. Salah satunya adalah tes mamografi dan tes EKG. Hari ini disiapkan ya Bu Rini ya, Bu Tantri disiapkan ya, ada di ruangan atas sudah siap, hanya bayar 75.000. Itu bukan untuk Kowani, bukan untuk Kowani, tetapi untuk para perawat dan tenaga medis. Baiklah, dan juga banyak prestasi-prestasi dari kita semua, bukan dari Kowani tetapi dari organisasi anggota Kowani, yaitu kita telah menyelenggarakan W20 sebagai presidensi yang sudah sukses, kemudian juga pertemuan dengan International Congress of Influential Women di Iran, dan juga kita menerima kunjungan dari First Lady Iran, dan pada hari ini, pada siang ini kita akan menerima kunjungan Vice President dari Iran, dan juga kita akan menyelenggarakan exhibition dan exhibition dan side event pada bulan Maret tahun 2024, dan juga kita telah melaksanakan kegiatan Aqua Forum dan Expo pada bulan lalu dengan sukses luar biasa. Sukses luar biasa bukan karena Kowani, bukan karena Ketua Umum Kowani, bukan karena pengurus Dewan Pimpinan Kowani, tetapi karena anggota organisasi Kowani yang hadir di sini mewakili 103 organisasi anggota. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terhadap para hadirin, peserta upacara, dan juga petugas upacara telah menampilkan dengan baik, dikomandani oleh Ibu Tantri, dan juga karena saya tahun depan tanggal 22 Desember bukan sebagai Ketua Umum Kowani lagi ya, masa saya sudah 10 tahun. Jadi saya mengharapkan kepada penerus saya bahwa
kegiatan upacara peringatan Hari Ibu itu terus dilanjutkan di kantor Kowani, dan tentunya di Yogyakarta juga harus dilaksanakan dan masukkan ke dalam rekomendasi nanti di dalam kongres. Baik, saya rasa terima kasih banyak. Semoga ibu-ibu sehat semua dan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan, dan matahari yang menyinari kita memberikan semangat juang kepada kita, dan udara yang kita hirup adalah udara oksigen yang bersih untuk membersihkan hati kita semua dengan bekerja agar tulus, ikhlas. Dan apa yang kita berikan kepada Kowani maupun kepada organisasi adalah merupakan suatu ibadah dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Rahayu. Salam kebajikan. Kita pakaikan lagi. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Rabb, agar kami dapat meneruskan perjuangan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur, dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah, berkat karunia dan nikmat-Mu, kami dapat mengikuti upacara memperingati Hari Ibu ke-95 tahun 2023 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Mohon kiranya ya Rob dapat menginspirasi kepada semua pihak untuk terus mendukung dan menyadari pentingnya peran perempuan sebagai mitra sejajar kaum pria yang selaras, serasi dan seimbang, sekaligus sebagai tonggak perjuangan perempuan yang telah diawali dari Kongres Perempuan pertama tahun 1928 sekaligus sebagai hari lahirnya Kowani. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami.
dosa orang tua kami, pemimpin kami dan pahlawan kami yang telah berjuang, berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan, memohon keselamatan dan perdamaian negara ini. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin. Telah selesai, laporan selesai. Laksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Bernama PPPI, Perkumpulan Perjuangan Perempuan Indonesia. Nah, kita harus selalu menyampaikan bahwa Hari Ibu bukan Mother's Day. Ya. Hari Ibu adalah hari pergerakan perjuangan perempuan Indonesia, di mana dalam hasil kongres Powani mengusulkan pada waktu kemerdekaan bahwa hari lahirnya Powani diusulkan kepada Presiden untuk menjadi Hari Ibu. Artinya adalah pergerakan perjuangan perempuan pada melalui wadah organisasi wanita yang ditandai dengan Hari Ibu. Di mana sekarang Powani terus berkembang, Powani terus berkiprah dan anggotanya adalah 97 juta wanita di seluruh Nusantara melalui wadah organisasi 103 organisasi wanita. Nah, kita selalu melakukan upacara peringatan Hari Ibu ini dengan menaikkan bendera merah putih, tentunya dengan maksud bahwa kegiatan peringatan Hari Ibu itu mempunyai makna yang sangat dalam. Artinya apa? Artinya bahwa kita selalu dituntut untuk meningkatkan peran kita sebagai ibu bangsa melalui baik itu melalui rumah tangga, baik itu organisasi, dan juga berperan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, di mana perempuan yang sukses itu bukan hanya di luar rumah, bukan hanya untuk menjalankan karirnya saja, tapi diutamakan adalah menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu pendidik yang utama dan pertama, dan menjalankan sebagai ibu rumah tangga. Jadi, di mana seluruh perempuan Indonesia harus sukses, baik itu dalam keluarga, baik itu di masyarakat dan melalui juga organisasi.